Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi SSIMT selaku dosen mata kuliah konsep pengenalan sains teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan 5 proyek yang menjadi rencana akhir tugas gitu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tahjilani dengan NIM 2204153 dari kelas 5B. Di sini rencana tugas akhir saya untuk perancangan sistem e-voting dengan smart contract, desentralisasi blockchain untuk meningkatkan integritas pemilihan umum. Jadi di sini rencana tugas akhir saya itu membuat website. Terus websitenya itu akan terintegrasi dengan blockchain. Nah, integrasinya itu menggunakan MetaMask. Nah, MetaMask ini nanti akan memberikan poin ETH blockchain gitu untuk eksekusinya. Terus untuk bahasa pemrogramannya pakai CSS sama HTML gitu. Kemudian untuk coding-nya menggunakan VS Code. Untuk project pertama gitu. Saya pernah membuat pembuatan website toko online untuk galeri Menong gitu. Nah, di sini kontribusi saya yaitu membuat antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, merancang tata letak yang responsif agar situs dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat laptop, tablet, dan smartphone. Yang ketiga, menyiapkan hosting dan konfigurasi server dan memastikan domain berfungsi dengan baik dan situs dapat diakses secara global menggunakan yang keempat menghubungkan situs dengan aplikasi dan pihak ketiga seperti WhatsApp. Nah, di sini tuh saya bersama tim membuat kayak semacam website toko online gitu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya yaitu HTML, JavaScript, sama CSS ya. Terus pengerjaannya itu dilakukan selama 2 bulan dan ada beberapa kendala gitu. Untuk akhirnya kita berhasil membuat website ini dengan berhasil di hosting. Untuk hostingnya saya menggunakan 1 bulan dengan harga 80.000. Untuk layanan hostingnya saya menggunakan Dewa Web yang optimal gitu. Nah, untuk aksesnya bisa melihat di http://galerimenong.biz.id untuk bisa diakses secara online karena sudah di hosting. Lalu project yang kedua yaitu analisis aliasing dan penerapan fitur anti-aliasing Finitude Impuls respon Fear pada lagu Numb oleh Linkin Park. Nah, di sini tuh saya bersama tim menggunakan filter aliasing pada MATLAB gitu pada lagu 6. Nah, jadi di setiap lagu itu diterapkan gitu filter bermacam filter gitulah. Nanti ada output aja gitu. Nah, untuk kontribusi saya itu mengumpulkan dan memilih file audio drum sebagai sampel untuk analisis. Yang kedua itu mengkonversi file audio ke dalam format yang kompatibel dengan MATLAB. Terus yang ketiga menentukan variasi frekuensi sampling 11.025 Hz, 22.050 Hz, 33.100 Hz, 44.100 Hz, sama 88.200 Hz sebagai parameter uji. Yang keempat yaitu merancang dan menulis skrip MATLAB untuk memproses audio tanpa filter aliasing. Yang kelima yaitu menambahkan blok kode untuk menguji efek filter anti-aliasing pada masing-masing frekuensi sampling. Yang keenam mengidentifikasi noise dan efek aliasing pada sinyal audio di setiap frekuensi. Yang ketujuh menyimpulkan bagaimana penerapan filter mempengaruhi kejernihan audio.
dan mengurangi noise. Nah, di sini tuh frekuensi sampling itu sangat mempengaruhi ya. Jadi setiap ide itu memiliki frekuensi sampling masing-masing gitu. Jadi ketika frekuensinya terlalu rendah, maka audionya itu bakal ada noise gitu dan bakal nggak jelas, lambat gitu. Nah, sementara kalau terlalu tinggi kayak 88.000, si suara itu bakal cepet dan gak jelas juga. Karena untuk rentan di penelitian ini ya, frekuensi samplingnya yang normal itu antara 44 100 Hz sama 33 200 Hz. Lalu yang ketiga tuh ada Google Cloud Computing Foundation prepare data for APS dan Google Cloud. Nah, di sini kontribusi saya itu berperan dalam pembuatan dataset dan tabel BigQuery dengan menentukan nama dan struktur tabel sesuai skema yang disediakan. Saya juga membuat dan mengkonfigurasi bucket di cloud storage sebagai lokasi penyimpanan sementara untuk proses joining data ke BigQuery. Dalam implementasi data flow, saya menjalankan dan memantau job menggunakan template yang disediakan oleh Google Computing, memastikan parameter seperti lokasi input dan skema file telah benar. Terus direktori sementara juga saya ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses transformasi data. Saya terlibat dalam pembuatan dan pengelolaan cluster data flows mulai dari konfigurasi, pemilihan region hingga pengaturan node tree. Itu saya menjalankan job pemrosesan data menggunakan Spark dan Vagrant. Bisa juga mengatur Google Cloud Speaks API, menguji transkripsi audio teks, dan menggunakan Natural Language API untuk mengakses teks dari transkripsi. Proses ini mencakup evaluasi identitas, sentimen, dan sintaksis. Selain itu, saya menggunakan Google Cloud Video Intelligence API untuk mendeteksi teks dari video di storage, membuat file request, dan menganalisis hasilnya. Seluruh proses ini memastikan integrasi data yang efektif di lingkungan platform. Hubungannya sama rencana tugas akhir yaitu di sini ada ini ya, ada machine learning dan AI. Nah, bisa saja ke depannya gitu ketika sudah besar gitu kita bisa mengkombinasikan blockchain sama machine learning gitu sama AI juga. Lalu yang project terakhir yaitu Google Cloud Computing Foundation is proposed in Google Cloud. Lalu yang keempat yaitu Google Cloud Computing Foundation Data ML and AI in Google Cloud gitu ya. Di sini kontribusi saya selama penelitian saya mendalami modul Google Cloud Computing Foundation Data ML and AI in Google Cloud yang meliputi teknologi seperti data pod, data flow, data wrap, dan PTAI. Saya berhasil memahami dan mengaplikasi data engineering, machine learning, serta berbasis AI di Google Platform. Dalam menerapkan praktis, saya menerapkan cluster pada Google Cloud Data Approach, menjalankan prevalent data flow, dan menggunakan BigQuery untuk analisis data. Membuktikan kemampuan mengimplementasi solusi berbasis data, saya juga memanfaatkan Cloud Natural Language, Speak to API, dan Video Intelligence API untuk analisis teks, ucapan, dan video. Selain itu, saya menggunakan FS Bin SDK untuk memproses data dan Vertex AI Workbench untuk mengeksperimen machine learning. Seluruh proses ini didokumentasikan dalam laporan terstruktur ya. Terus laporan ini juga mengintegrasikan teknologi ini ke dalam blockchain tersebut gitu. Sama seperti sebelumnya, saya memulai proyek ini karena terdapat machine learning dan AI. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu proyek kelima, ada Google Cloud Computing Foundation Infrastructure in Google Cloud-nya. Di sini kontribusi saya yaitu selama pengelolaan infrastruktur Google Cloud, saya mengalami berbagai aspek penting. Saya memulai dengan memahami
konsep penyimpanan berbasis cloud melalui cloud storage, termasuk pembuatan package, pengelolaan objek, serta pengaturan akses menggunakan ACL yang diperkuat dengan eksplorasi CLNS3 untuk pengelolaan data terdistribusi dalam pengelolaan basis data. Saya mempelajari konfigurasi dan pembuatan Intense Cloud SQL menggunakan MySQL, menjalankan dasar SQL dan menghubungkan instant dan causal relevan dalam aplikasi berbasis data. Saya juga mendeploy API menggunakan Cloud Endpoint, menguji kinerja API dan menambahkan sistem kuota untuk melindungi API dari penggunaan berlebihan. Pada komunikasi terdistribusi, saya mengimplementasikan arsitektur penerbitan pelanggan dengan PubSub menggunakan Python untuk membuat topik dan suppression serta menguji komunikasi antar komponen. Terus selain itu saya memahami konsep IAM atau pengaturan izin akses aman dan mengelola peran pengguna. Terakhir, saya mengatasi masalah kompatibilitas runtime Python pada App Engine dengan memiliki versi terbaru, menunjukkan kemampuan troubleshooting. Semua ini mencerminkan penguasaan dalam pengelolaan data, pengembangan API, komunikasi sistem, dan pengembangan aplikasi di Google Cloud. Untuk persamaannya dengan rencana tugas akhir saya di sini terdapat SQL. Kebetulan saya juga menggunakan SQL untuk blockchain ini. Terus sama ada cloud storage ke depannya gitu, ketika sudah besar gitu, angka baiknya gitu, kita juga bakal menggunakan Google Cloud Storage buat penyimpanan secara online. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak enak atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.